kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang perkembangan tumbuhan meliputi biji tertutup atau angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan lumut atau bryophyta. Reproduksi tumbuhan angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar dan tersusun oleh daun buah atau disebut karpel. Reproduksi pada tumbuhan angiospermae ada dua macam, yaitu aksesual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu alami dan buatan. Secara alami dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon disebut juga sebagai geragi. Umbi lapis adalah daun yang terlihat berlapis-lapis. Contoh tumbuhannya adalah bawang merah dan bawang putih. Umbi batang adalah tumbuhan yang mengalami pembekakan pada batang di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah kentang, wortel, dan lain sebagainya. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Contoh tumbuhannya ialah cocor bebek. Selain reproduksi vegetatif alami, terdapat juga reproduksi vegetatif buatan. Vegetatif buatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu cangkok, merunduk, menyambung atau enten, menempel atau okulasi, dan stek. Cangkok adalah kegiatan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa sehingga tumbuh akar. Contoh tumbuhannya seperti mangga, rambutan, dan kelengkeng. Menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat. Contoh tumbuhannya antara lain terong dan bunga kertas. Menempel atau okulasi adalah kegiatan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Contoh tumbuhannya antara lain adalah jeruk. Stek adalah memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhannya antara lain bunga mawar, cocor bebek, dan tebu. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif pada angiospermae terjadi pada bunga. Reproduksi terjadi melalui proses penyerbukan atau polenasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Proses penyerbukan itu sendiri dibantu oleh angin atau anemogami, serangga atau entomogami, burung atau ornitogami, kalilawar atau kiroterogami, dan manusia atau antropogami. Penyebaran biji dibantu oleh beberapa perantara, diantaranya angin atau anemokomori, air atau hidrokori, hewan atau zookori, dan serangga atau antropokori. Perkecambahan adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sebelum biji tumbuh, ada tahapan bernama dormansi. Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Siklus hidup angiospermae. Selama hidupnya, tumbuhan angiospermae melalui dua tahapan generasi, yaitu gametofit dan sporofit. Reproduksi tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki reproduksi vegetatif, hanya generatif. Gimnospermae memiliki areal reproduksi yang disebut strobiluous.
pada tumbuhan pinus dan melinjo. Terdapat dua jenis Strobiluus pada satu pohon, yaitu Strobiluus jantan dan Strobiluus betina. Reproduksi tumbuhan paku. Untuk memahami siklus hidup tumbuhan paku dapat melihat gambar ini. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh Atridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh Archegonium sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Reproduksi tumbuhan lumut. Untuk memahami siklus hidup tumbuhan lumut, dapat melihat gambar ini. Pada satu individu, lumut memiliki Atridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan Archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada Archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami berkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepas sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Nah, semua itu tadi merupakan bermacam-macam cara tumbuhan berkembang biak dari bermacam-macam jenis tumbuhan. Kami harap pembahasan ini dapat dipahami. Terima kasih. Jangan lupa sukai, komentari, dan berlangganan channel ini untuk video-video yang mungkin Anda sukai seterusnya.